Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear students. How are you today? I hope that you are healthy. Today, we go to the second chapter, perfect tense. Then, what's perfect tense? Let's check it out. Example. Have you done it? Okay. Yes, I have. Apakah kamu sudah mengerjakannya? Yes, I have. And no, I haven't. Jadi ini bertanya, kemudian yes I have and no I haven't adalah responnya. Next. For the first, you have to learn about the kinds of sentence. Ada dua jenis kalimat, itu ada nominal sentence and verbal sentence. For the first, let's study about nominal sentence. Nominal sentence itu apa ya itu? Nominal sentence itu the sentence does not have a verb. Jadi kalimatnya tidak punya kata kerja. Okay, let's see the example. Ricky has been in this room for 2 hours. Ricky telah berada di ruangan ini selama 2 jam. Jadi, apa yang dilakukan Ricky? What did he do? No. Dia tidak melakukan apa? Nothing. Dia tidak melakukan apapun. Jadi, di kalimat ini dia tidak punya kata kerja yang jelas hanya di ruangan saja. Ngapain? Nggak ada penjelasannya. Gitu. Jadi, kalimat ini termasuk nominal sentence. Ricky has been in this room. Kamu lihat, okay? Pay attention to the word been. Nanti kita jelaskan. Okay, next, verbal sentence. What's that? Sentence has a verb. Kalimat ini punya sebuah kata kerja. Verb, kata kerja. Contohnya seperti ini. Rara has come to my party. Rara telah datang ke pestaku. Kemudian, she has given me a beautiful rose. Dia juga sudah memberiku sebuah mawar yang sangat indah. Seperti ini ya, ada has, ada come, ada has, ada given. Yang tadi ada been. Kita lihat nanti penjelasannya di slide selanjutnya. Oke, next. Yang perlu kamu ingat, kita punya dua kalimat, yaitu verbal and nominal. Nominal itu yang tidak berkata kerja, sedangkan verbal yang punya kata kerja. Now, let's see the dialogue between Abi and Allison. Hi Allison, I have not seen you for ages. Aku sudah lama tidak ketemu denganmu. Okay. Attention to the underlined sentence. Perhatikan kalimat yang digarisbawahi ini. Di sini adalah present perfect. Jenisnya kalimatnya itu negative sentence. Ya, negatif. Kenapa? What is the characteristic of negative sentence? Apa sih ciri kalimat negatif itu? Ada not-nya di sini. Dan where have you been? Kemana saja kamu? Nah, ini juga present perfect. Cuman kalimatnya jenisnya adalah interrogative sentence. What is the interrogative sentence? The last punctuations, the final punctuation is question mark. Jadi ciri dari interrogative sentence itu ada tanda tanyanya di sini dan it use question word. Dia menggunakan kata tanya. Ada where, ada when, ada why, ada 5W 1H yang kamu kenal. Dan nanti ada jenis interrogatif lainnya. Kita lihat nanti. Dan, hi Abi, I have just visited my grandma abroad. I have just visited. Look at this. Ini adalah kalimat present perfect, tapi kalimatnya adalah kalimat positif. Kenapa disebut positif? Jadi ada jenisnya, ada positive sentence, negative sentence, ada interrogative sentence. Oh, I see. But wait, I think you have visited your grandma before, haven't you? Oke, aku tahu. Tapi tunggu. Aku pikir kamu sudah mengunjungi nenekmu itu sebelumnya, ya kan? Benar bukan? Ya, ini di sini juga present perfect. Kalimatnya adalah kalimat positif. Yes, I have visited her 3 times this year. Ya, kamu benar. Aku sudah mengunjunginya selama 3 times, 3 kali dalam 1 tahun. She was sick 2 weeks ago. Dia sakit 2 minggu yang lalu, so we went to America again. Sehingga kita ke Amerika lagi. Present perfect dan kalimatnya ini adalah positive sentence. I have visited. Jadi
From this dialogue, you can see three kinds of sentences: positive sentence, indicative sentence, and then interrogative sentence. Okay. I have just visited my grandma abroad. Okay, attention to the underlined sentence. I have just visited. Aku telah mengunjungi. Ya, it shows an activity which are completed in the present. Jadi kalimat ini menunjukkan sebuah aktivitas yang sudah selesai di present. Present itu masa-masa sekarang. Jadi dia sudah mengunjunginya. Jadi sekarang sudah posisinya ketika dia bilang I have just visited, dia sudah pulang, dia sudah tidak di rumah neneknya lagi. Jadi menunjukkan sebuah aktivitas yang sudah selesai di masa-masa sekarang. Sekarang sudah tidak lagi. Oke. Itu dinamakan present perfect tense. Ingat ya, present perfect tense itu menunjukkan sebuah aktivitas di mana setelah selesai di masa-masa sekarang. Okay, next. Let's have a look at this example. They have lived in Jakarta for a long time. Okay. Attention to the underline word yang kita garis bawahi ini adalah kata-katanya. They itu apanya? Subject. Have adalah have atau has. Dan lived verb 3. Jadi kalau kamu lihat present perfect itu harus ada have dan has. Have atau has kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga. Dan subjek ini harus di depan. Maka ini disebut tadi kalimat positif. Oke? Kalimat positif, subjek, have, has plus verb 3. Dan he has learned English for 1 year. Dia telah belajar bahasa Inggris ini selama 1 tahun. Oke, attention to the underlined word. He, subject, has ada have atau has, learned adalah verb 3. Ini dua contoh ini adalah dua kalimat positif. Jadi silakan perhatikan ada subject, have, has, verb 3 itu dalam kalimat positif. Sekarang negative sentence. What is the characteristic of negative sentence? Pasti ada not-nya di situ. Okay. They have not lived in Jakarta for a long time. Mereka itu sudah tidak tinggal di Jakarta sudah lama gitu. Subjeknya adalah they. Kemudian have di sini have, has, not dan verb 3. Jadi kamu harus meletakkan not ini setelah have atau has. Jadi tidak boleh they not have kebalik. Or they have lived not, nggak boleh. Jadi setelah have atau has-nya baru ada not di situ. Oke, paham ya? This is a negative sentence using have and then using has. Subject, he, has adalah have atau has-nya, not, and learn adalah verb 3-nya. Oke. Interrogative tadi ada menggunakan question word, what, where, when, why, dan kemudian ini adalah yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah apakah. Jadi, have they lived in Jakarta for a long time adalah apakah mereka tinggal di Jakarta sudah lama? Ya. Jadi, bagaimana cara membuatnya? Have dan has-nya taruh di depan. Okay, you have to put in front of the sentence, in the beginning of the sentence. Then, after have, they. Setelah they, ada live, jangan lupa verb 3. Jadi, perfect itu tidak bisa lepas dengan kata kerja ketiga. Pasti dia menggunakan kata kerja ketiga. Have, they, lived. Have, has, subject, and verb 3. Dan, how about the response? Sudahkah mereka tinggal di Jakarta sudah lama? Yes, they have. Yes, subjeknya they itu selalu menggunakan have. No, they have not. Jika tidak. Jadi, oh tidak, mereka itu tidak lama tinggal di Jakarta. Jadi jawabannya no, they have not. Then, has he learned English for 1 year? Apakah dia sudah belajar bahasa Inggris itu selama 1 tahun? Okay. Karena tadi have, sekarang kita belajar has. Has-nya taruh depan juga, in the beginning of the sentence. Has, subject, kemudian don't forget to put the verb 3. Okay. How about the response? Yes, he has. No, he has not.
Okay. Can you infer how to use have and have? Jadi kamu have and has, kamu bagaimana cara menggunakan have dan has? Bisa menyimpulkan? Apakah bisa menyimpulkan? Oke, good job jika kamu bisa menyimpulkan. Jadi cara menggunakannya itu dalam kalimat verbal I, you, we, they. Apa itu tadi subjeknya? I, you, we, they itu adalah menggunakan have, sedangkan he, she, it, or the name of persons, only one person itu menggunakan has. Tapi kalau two person, Bob and Jane, that's two persons, you have to use have. Kamu harus menggunakan have. Jadi tadi kalau disimpulkan akan seperti ini. Okay. Don't forget to write on your notebook, students. Okay, I think this is the last for the meeting. This is enough for this meeting. Don't forget to stay safe, stay strong, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.